Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama dengan kami dan mata-Mu selalu menjagai kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni setiap kesalahan kami, kalau mungkin kami ada marah-marah, ada berbohong, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kerendahan hati supaya kami mau ditegur sama Tuhan. Tuhan yang ubahkan hidup kami supaya kami bisa makin bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi kuat, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Nah, aku berdoa supaya kalian bisa menjalani hari yang panjang ini dengan penuh semangat dan terus sehat. Nah, Sobat Impact Kids, kalian pasti tahu dong yang namanya kunci dan lubang kunci. Pasti pernah lihat kan yang namanya kunci kayak apa? Nah, aku sekarang mau minta tolong Sobat Impact Kids untuk berkeliling ruangan di mana Sobat Impact Kids berada. Oke? Semenit aja. Jadi dalam 1 menit, silahkan Sobat Impact Kids berkeliling ruangan dan cari benda apa aja ya yang memiliki lubang kunci atau yang memiliki kunci. Nah, video Impact Kids-nya boleh di-pause dulu. Nanti setelah 1 menit, boleh di-play lagi ya. Nah, udah siap Sobat Impact Kids? Oke, silahkan mencari benda yang memiliki kunci dan lubang kunci dalam hitungan 3, 2, 1, go! 1 minute later. Nah, Sobat Impact Kids, sudah ketemu belum benda-benda yang ada di sekitar kalian yang memiliki lubang kunci dan juga kunci? Udah ketemu kan? Nah, kalau udah ketemu, boleh nih tulis di kolom komentar atau mungkin dicatat di buku catatannya benda-benda apa yang memiliki kunci dan lubang kunci. Nah, kalau kalian sedang berada di rumah, mungkin kalian melihat beberapa benda ya. Contohnya seperti pintu rumah atau pintu kamar. Itu pasti ada kunci dan lubang kuncinya. Selain itu, mungkin kalau kalian keluar ke arah gerbang, kalian akan menemukan gembok. Gembok juga memiliki kunci ya, ada lubang kuncinya juga. Nah, terusnya kalau yang punya sepeda nih, mungkin kelihatan ada kunci sepeda. Atau bahkan ada di sini yang masih punya diary, buku harian, atau piggy bank tempat tabungan yang ada gembok dan kuncinya. Nah, siapa nih yang ketemu benda-benda itu? Nah, ternyata banyak ya Sobat Impact Kids, benda-benda di sekitar kita yang punya kunci dan lubang kunci. Nah, Sobat Impact Kids, jadi untuk membuka benda-benda tersebut, kita membutuhkan kunci yang pas. Dan setiap lubang kunci itu kuncinya berbeda-beda loh Sobat Impact Kids. Nah, kita coba percobaan ya. Jadi aku punya nih 2 kunci. Kalau kalian lihat, ukurannya hampir mirip ya Sobat Impact Kids. Nah, kita lihat apakah kedua kunci ini bisa membuka pintu ini atau ternyata cuma 1 kunci doang yang bisa. Yuk, kita lihat bareng-bareng ya. Coba, kita pakai kunci yang di sebelah kanan dulu ya. Kita coba. Wah, ternyata bisa dibuka Sobat Impact Kids. Dari pakai 1 kunci bisa ya. Nah, sekarang kita coba kunci yang satunya nih, kunci yang ini yang belum dipakai. Kita coba apakah kunci ini bisa membuka pintu ini juga atau enggak. Wah, bisa masuk nih. Wah, tapi nggak bisa diputar Sobat Impact Kids. Wah, jadi kita bisa lihat ya, kalau untuk membuka suatu benda, lubang kunci itu membutuhkan 1 kunci yang bentuknya pas Sobat Impact Kids. Nah, Sobat Impact Kids, ternyata yang butuh 1 kunci yang pas itu nggak hanya pintu rumah atau nggak hanya kunci sepeda Sobat Impact Kids, tapi kunci kepada hidup yang kekal, kunci kepada keselamatan juga hanya bisa dibuka dengan 1 kunci yang pas. Ada yang udah tahu belum? Kunci yang pas untuk membuka pintu keselamatan itu apa? Nah, kalau mau tahu, yuk kita baca bareng-bareng dan kita hafalin bareng-bareng ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, jadi Sobat Impact Kids, dari ayat hafalan tadi, kita bisa lihat ya, kalau satu-satunya kunci yang bisa membuka pintu keselamatan, satu-satunya jalan kepada Bapa, satu-satunya kebenaran dan hidup, hanya kita bisa dapatkan dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Betul Sobat Impact Kids.
Dia adalah anak tunggal Bapa, satu-satunya anak Allah yang diutus sama Allah Bapa dari surga ke dunia. Nah, kenapa sih? Ngapain di dunia Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus jalan-jalan melihat pemandangan atau shopping-shopping berfoya-foya di dunia? Enggak ya Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus Kristus diutus dari surga ke dunia untuk mati di kayu salib. Mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita dari hukuman dosa. Kenapa menghapuskan dosa dan menebus kita harus pakai Tuhan Yesus ya? Harus melalui Tuhan Yesus. Emangnya manusia nggak bisa ya mengusahakan suatu cara supaya bisa menyelamatkan diri sendiri? Ternyata nggak bisa Sobat Impact Kids. Mungkin Sobat Impact Kids pernah melihat nih, ada orang yang dari zaman dulu, beribu-ribu tahun yang lalu, sudah mengorbankan binatang untuk menyelamatkan hidupnya. Ternyata binatang itu tidak bisa Sobat Impact Kids menyelamatkan hidup kita dan menghapuskan dosa kita. Kita itu sudah berdosa sampai ke akar-akarnya. Tubuh kita nih, badan kita yang kalau dicubit sakit, itu sudah berdosa. Makanya kita bisa tuh pakai tangan kita untuk mencuri, pakai mulut kita untuk berbohong. Nah, gak hanya tubuh kita, tapi kehendak kita, keinginan hati kita, atau pikiran kita, itu juga suka berdosa. Makanya ada yang suruh kita, udah ambil aja barangnya, atau udah bohong aja, udah nyontek aja. Nah itu pikiran dan hati kita Sobat Impact Kids sudah berdosa kan? Dan gak hanya tubuh, gak hanya kehendak, tetapi roh kita juga sudah berdosa. Roh seluruh orang di dunia ini sudah berdosa sejak zaman Adam dan Hawa. Karena mereka berdosa sehingga kita jadi terpisah dari Allah Bapa. Binatang yang dikorbankan tidak bisa menyelamatkan tubuh, kehendak, jiwa kita, dan juga roh kita Sobat Impact Kids. Sehingga kita membutuhkan satu sosok yang bisa menyelamatkan tubuh, jiwa, kehendak kita, dan juga roh kita. Berarti dia harus seorang manusia yang tidak berdosa. Nah, udah tahu kan jawabannya siapa manusia yang tidak berdosa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu datangnya dari surga. Dia bisa menarik kita, menyelamatkan kita dari lubang yang penuh dosa, supaya kita bisa diantar lagi ke surga. Sehingga setiap orang yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, tapi Sobat Impact Kids, sedih banget deh. Ternyata walaupun ada kebenaran ini nih, ada kunci yang udah kita tahu, kunci yang pas untuk membuka pintu keselamatan. Ternyata banyak orang yang gak mau menerima kunci yang pas ini. Banyak orang yang masih pengennya pakai kunci imitasi atau kunci palsu. Kayak tadi kita lihat ya, ukurannya mungkin kayak sama. Mungkin bisa masuk ke lubang kuncinya, tapi gak bisa ngebuka pintunya, Sobat Impact Kids. Nah, kunci imitasi itu bentuknya bisa berupa perbuatan baik, bisa rajin ke gereja, bisa memuji Tuhan, tanpa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kunci imitasi itu bisa berupa perbuatan-perbuatan baik yang kita anggap benar. Padahal kita diselamatkan harusnya berdasarkan standarnya Tuhan. Berdasarkan apa yang Allah Bapa bilang benar. Nah, Sobat Impact Kids, perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membuka pintu keselamatan. Satu-satunya kunci yang pas untuk membuka pintu keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanannya. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sudah mengubah identitas kita dari orang yang berdosa dan orang yang tidak layak menjadi orang yang dibenarkan, yang dihapus dosanya, dan dilayakan. Sehingga pada saat nanti nih kita sudah menjadi anak-anak Allah dan kita bertemu dengan Allah Bapa, yang Allah Bapa lihat bukan lagi perbuatan baik dan buruk kita, tapi yang Tuhan lihat di dalam kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan darahnya yang sudah menyucikan kita. Nah, kalau Sobat Impact Kids ada yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa bareng ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Baik itu dengan perbuatan kami, dengan pergi ke gereja, dengan
mengorbankan korban binatang. Kami sadar Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan yang kami anggap benar tidak akan pernah bisa menyelamatkan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus kami dari hukuman dosa dan untuk menghapuskan segala dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu, dan kami mau percaya di dalam hati kami dan mengaku dengan mulut kami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan dan selalu bersyukur akan kasih-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Impact Kids, jadi ingat ya, kalau satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Kunci kerajaan surga, kunci keselamatan hidup yang kekal hanya bisa dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Sobat Impact Kids, sampai ketemu nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.